bahwa apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu mencerminkan aspirasi individu. Jadi atas nama dirinya sendiri mengkritik pemerintah, bukan atas nama Gerindra. Pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman, pada video kali ini saya kembali akan menyuguhkan segmen The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini datang dari Partai Gerindra. Seperti kita baca atau kita tonton dari berbagai media, bahwa Gerindra dalam hal ini Ketua Umum Prabowo Subianto telah membacakan susunan kepengurusan baru periode 2020-2025. Dan ada satu sosok yang banyak diperbincangkan warga jaringan, netizen atau publik secara umum, yaitu Fadlizon. Ada yang menyebutkan, misalnya dalam satu media, Fadlizon tersingkir dari Gerindra. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah Fadlizon tersingkir dari Gerindra? Salah seorang tokoh Gerindra atau pengurus DPP Gerindra, yaitu Andre Rosiade, secara langsung mengkanter isu tersebut bahwa Fadlizon tidak tersingkir dari Gerindra. Nah, kalau kita lihat secara struktural, memang Fadlizon tidak tersingkir dari Gerindra. Bahkan Fadlizon menempati dua posisi. Yang pertama adalah Wakil Ketua Dewan Pembina. Nah, kita ketahui Ketua Dewan Pembinanya adalah Prabowo Subianto itu sendiri. Jadi sekaligus Ketua Umum juga Ketua Dewan Pembina. Nah, Prabowo menjadi salah satu Wakil Ketua Dewan Pembina. Lalu Fadlizon juga merupakan salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Jadi sebetulnya secara struktural, ya, posisinya tetap dia atau Fadlizon sebagai Wakil Ketua Umum, artinya wakilnya Pak Prabowo Subianto. Jadi, sekali lagi secara struktural, memang Fadlizon itu tidak tersingkir dari Gerindra. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana secara esensinya atau terkait dengan peran seorang Fadlizon, ya, yang selama ini sebagaimana publik sering lihat ya, atau sering tonton, baca gitu ya, bahwa Fadlizon sering sekali melakukan kritik terhadap pemerintah. Padahal Gerindra sekarang sudah berada di partai koalisi pendukung pemerintah. Nah, kalau kita lihat, meski Fadlizon secara struktural itu berada di dua posisi yang elit, ya, Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum, tapi kalau kita lihat dari sisi perannya, misalnya di posisi Wakil Ketua Umum, Fadlizon saya lihat di kepengurusannya adalah Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri atau Hubungan Luar Negeri. Artinya kalau dilihat dari sisi posisinya saat ini yang menangani urusan luar negeri, maka sebenarnya atau kemungkinan peran yang akan dimainkan oleh Fadlizon itu tidak akan sebanyak atau tidak akan seperti penampilannya selama ini. Ya, jadi kalau selama ini Fadlizon, seperti saya sebut tadi, banyak melakukan kritik pada pemerintah. Nah, sekarang dengan posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri, tentu terbatas karena yang dia urusi adalah
tentang hubungan luar negeri itu. Jadi secara fungsionalnya dia, secara struktural fungsionalnya Fadlizon saat ini, ya terbatasi oleh urusan hubungan luar negeri. Nah, artinya kalau dia ingin membesarkan partai, maka seharusnya konsentrasi Fadlizon adalah di bidang yang saat ini dia diserahkan, yaitu tugasnya ya tentang hubungan luar negeri. Bagaimana Gerindra misalnya punya skema tentang hubungan luar negeri yang bagus, yang sangat andal dan seterusnya. Nah, itu yang bisa digali atau bisa dilakukan oleh seorang Fadlizon. Nah, jadi dari sisi itu memang peran Fadlizon kemungkinan tidak akan sekencang daripada sebelumnya. Kemudian ke depan juga saya kira Fadlizon mungkin tidak akan sekritis seperti kemarin, karena begini ya. Meskipun selama ini Gerindra seolah-olah membiarkan Fadlizon berperan seperti oposisi dengan alasan, misalnya seperti disampaikan oleh Bung Andre juga ya, salah seorang petinggi Gerindra, bahwa apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu mencerminkan aspirasi individu. Jadi atas nama dirinya sendiri mengkritik pemerintah, bukan atas nama Gerindra. Pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, betapa sulit publik membedakan seorang petinggi partai berbicara di ruang publik, lalu dianggap sebagai representasi dari individunya, tidak sebagai partai. Itu akan kesulitan siapapun. Sama halnya ketika seorang presiden, seorang menteri berbicara. Bagaimana kemudian publik akan menangkap itu sebagai aspirasi individu? Pasti akan sulit, karena itu sudah melekat. Sama halnya juga dengan Fadlizon. Jadi kalau Gerindra mengatakan bahwa itu cerminan individu, itu akan sulit karena Fadlizon adalah petinggi Gerindra, petinggi partai, dan orang tidak bisa melepaskan pandangan individu itu dari partainya. Karena itu memang ke depan saya kira Fadlizon juga mungkin akan dia juga tentu harus mempertimbangkan banyak hal ya untuk kepentingan partainya. Sebab kalau terus-menerus seperti itu, dia terlampau banyak mengkritik pemerintah, sementara partainya ada di dalam pemerintah, pasti ini akan menjadi pertanyaan banyak publik, dan ini sebetulnya tidak akan bagus bagi partai gitu. Dianggap mendua gitu loh. Partainya ada di koalisi pemerintah, sementara ada petingginya yang rajin mengkritik. Secara organisasi tentu ini tidak elok ya. Bukan secara substansi ya, tapi secara organisasi pasti tidak akan elok ya. Kecuali memang yang dia dan partainya ada di oposisi mengkritik pemerintah, itu sudah seharusnya ya, sudah seharusnya ya. Jadi demikian teman-teman pandangan saya tentang Fadlizon di kepengurusan baru Gerindra. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.